Shalom semuanya. Ada sukacita pada pagi hari. Kembali kita membawa pujian syukur kita menghadap Tuhan hari ini. Semua fokuskan hati, tundukkan kepala kita. Hari kita menyambut Tuhan dengan puji-pujian kita, beribadah kita dengan sorak-sorai. Karena Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah mati dan bagi kita. Mari kita satukan hati. Mari kita menyembah Tuhan.
kami ini Tuhan, tanpa-Mu Tuhan, yang telah mengurus Tuhan, kami tidak ada apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan, buat darah-Mu yang sudah tercurah Tuhan, buat hidup-Mu yang Kau serahkan untuk kami Bapa. Terima kasih Kau telah menebus kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami bukan siapa-siapa Tuhan, tapi kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah biji mata Tuhan, Tuhan emas bagi Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan kami datang Tuhan, berkati kami Bapa. Dari awal pertengahan kami Bapa ibadah Tuhan, biar dalam segala kami Bapa. Kami hapuskan Tuhan semua iblis yang mengganggu kami Bapa. Mereka bikin hilang nama Tuhan Yesus. Iblis yang ingin mengganggu pikiran kami Tuhan, kefokusan kami Tuhan, jiwa kami Tuhan Bapa. Bila kami hati Tuhan, biar kami fokus Tuhan, karena melayani Tuhan dapat memuji Engkau hari ini Tuhan, hari ini Tuhan Bapa. Kami serahkan Tuhan bahwa kami dan pukulan kami yang dalam tangan Tuhan Yesus Bapa. Kami sudah berdoa bersyukur dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Yang percaya katakan amin. Tuhan sudah putus, amin. Tuhan sudah bangkit, amin, untuk kita menebus dosa-dosa anaknya Tuhan karena hari ini di dunia. Karena kita tahu seperti Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga Dia mengeluarkan anaknya tunggal supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Kita siap memuji Tuhan, amin. Semua bangkit berdiri, kita angkat pujian yang mengatakan pilihanku adalah pilihan Tuhan.
pujian ini karena Tuhan telah menebus dosa kita semua. Amin. Mari katakan. Tidak ada, saya persilakan untuk kaum wanita untuk membawakan lagu pujian. Untuk kaum wanita maju ke depan. Jadi gimana lah?
apa-apa. Saya minta membawa partisipan pada kita para siap partisipan terbaik. Mari kita akan pekerjaan sosial media. Mari persiapkan hati, persiapkan pikiran kita. Kita akan mendengarkan sebagai firman dari mari kita akan pujian. Kami masuk Tuhan ke dalam Maha Kudus kami. Dengan darah anak domba
menebus setiap kami. Tuhan memberikan sesuatu yang besar untuk setiap kami. Nyawamu untuk ganti segala dosa kami. Nyawamu ganti segala sakit kami. Nyawamu ganti segala kesusahan, keadaan kami yang tak berdaya. Tuhan Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu yang mati di kayu salib untuk setiap dosa kami. Kami gak akan sia-siakan segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami terima anugerah-Mu yang besar. Kami terima Tuhan segala yang baik daripada Engkau. Tuhan, pagi Tuhan, kami sadar dan menyatakan bahwa kami mencintai-Mu. Kami mengasihi Engkau. Kami ingin sungguh-sungguh. Kami ingin Tuhan bertobat Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah mati. Tuhan sudah gantikan segala yang tak baik dari hidup kami Tuhan. Bahkan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada hari ini. Segalanya itu karena Engkau. Karena Engkau Tuhan. Karena Engkau. Karena Engkau yang Bapa. Karena Engkau kami ada. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami beri yang terbaik hari ini untuk Engkau. Segala apa yang kami miliki Tuhan. Segala apa yang kami punya, kami tahu ini kami tahu ini punyamu. Ini Tuhan yang Kau beri untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh Tuhan mengenang kembali. Kami boleh Tuhan bertobat hari ini kembali Tuhan. Kami boleh terima keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengikuti juga Kau berbicara atas kami Tuhan. Berbicara pesan-pesan atas kami hari ini Tuhan. Apa yang ingin Kau perdengarkan untuk setiap kami untuk kami lakukan ya Bapa. Mari berbicara, urapilah setiap kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bahkan tempat ini Kau menutup bumi dengan kuasa darah Yesus. Memanggil dengan melayani surga-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan, hadirat Tuhan penuh atas setiap kami. Bahkan kehadiran-Mu boleh ada pribadi lepas pribadi atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kalau kami juga boleh memberi apa yang Tuhan sudah berkati kepada kami. Kami memberi dengan sukacita. Sehingga kami tahu ada sesuatu yang baik untuk setiap kami juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa karena tangannya sudah terumur untuk memberi. Bahkan yang belum memberi ajar kami untuk memberi dengan sukacita. Dengan apa pembalas kami Tuhan Engkau Tuhan. Kami hanya mengucap syukur kepada-Mu untuk hari ini. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan yang mengasihi. Kalau dibantu pagi ini dong. Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Hari ini adalah hari di mana kita kembali merayakan satu hal yang membuat kita sedih, tapi kesedihan itu terobati. Karena apa? Karena Dia mati untuk kita. Kalau kita ingat orang tua kita waktu mau meninggal atau sudah meninggal saat ini, kita sedih. Mereka mati, mereka meninggal bukan untuk kita. Mungkin karena sakitnya,
Mungkin karena memang sudah sepuh, sudah usia lanjut, dan memang sudah kehendak Tuhan harus dipanggil. Tapi kita tetap meneteskan air mata. Tetapi begitu kita menikmati hari Jumat Agung, adakah teringat kita tentang tetesan air mata? Adakah kita terharu karena kita berpisah dengan Tuhan, tetapi sesungguhnya Dia tidak pernah luntur. Ikatan kasih Tuhan tetap ada dan selalu ada. Doakan kalau mama punya duit jadi bisa terbang ketika kamu menikah, ya kan? Saya banyak sekali teman-teman di Bengkulu, banyak sekali teman-teman saya di Bengkulu, hamba Tuhan yang merintis, yang membuka pelayanan di sana. Bahkan ada yang sudah jadi majelis daerah, yaitu Bapak Sulaiman, itu sahabat saya. Supaya nanti kalau Angel menikah, kami bisa ke sana. 12 tahun yang lalu kami ke sana untuk melayani dalam KKR di Bengkulu, ya. Tapi Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan kirimkan Angel untuk ada di tempat ini, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Apa yang kita tidak pernah dipikirkan oleh manusia, Tuhan sediakan yang terbaik. Hari ini kita akan baca firman Tuhan tentang hidup sebagai alat kebenaran. Kita akan baca di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 4. Hidup sebagai alat kebenaran. Saya tidak akan lama karena kita ada acara hari ini. Roma 6 ayat 1 sampai 4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Inilah karya kematian dan kebangkitan Tuhan. Sesungguhnya ketika kita mati bersama dengan Dia, mati di dalam dosa, artinya kita bertobat dari setiap dosa dan kesalahan kita. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Karena kasih karunia itu, Tuhan mengaryakan sebuah karya yang besar. Dia rela meninggalkan surga yang mulia untuk Dia datang ke dalam dunia guna menebus dosa saya dan saudara. Karya ini sangat mulia dan sangat besar. Tidak ada satu orang pun yang mampu menyerahkan dirinya hanya untuk korban penghapus dosa bagi orang lain. Ada yang mau masuk penjara, tapi dibayar. Nanti kamu masuk penjara, saya yang bayar. Ada juga orang-orang yang mau untuk menerima kesalahan orang lain, di PHK dari pekerjaannya demi melindungi yang lain. Tetapi satu orang pun tidak ada yang mampu untuk mati bagi menghapus dosa kita. Walaupun orang tua kita begitu mencintai kita, mengasihi kita, mereka mati karena memang mereka meninggal dunia. Untuk apa? Kehidupan yang sudah selesai. Kehidupan yang sudah selesai. Di ayat 1 dikatakan, kenapa? Kalau kasih Tuhan itu begitu besar, bolehkah kita terus bertambah-tambah di dalam dosa? Bolehkah kita hidup di dalam dosa? Bolehkah kita hidup dalam segala hal yang Tuhan tidak inginkan? Supaya kasih Tuhan semakin besar bagi kita.
Ayat yang kedua dikatakan tidak demikian. Kita telah mati bagi dosa karena kita hidup di dalam dosa. Kita akan mati bagi dosa bersama dengan ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab itu gereja kita mengajarkan baptisan air, menganjurkan untuk orang-orang yang mau hidup baru bersama dengan Tuhan lewat baptisan air. Artinya apa? Menguburkan masa lalunya, menguburkan setiap dosa-dosanya, dan bangkit menjadi ciptaan yang baru. Dibaptis dalam kematian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, dalam nama Roh Kudus yang membaptis kita untuk melunturkan bahkan menghapuskan setiap tabiat dosa dalam kehidupan kita. Ayat yang keempat. Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama Yesus oleh baptisan kematian supaya apa? Supaya di dalam kematiannya seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Orang-orang yang hidup baru hatinya berubah. Orang-orang yang hidup baru hatinya berbeda. Orang-orang yang hidup baru tingkah lakunya berbeda. Orang-orang yang hidup baru di dalam Tuhan, dia menghargai Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Yesaya 18 ayat yang ke-21. Yesaya 18 ayat 21, firman Allah katakan demikian. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada segala ketetapanku, artinya firman Allah, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Lah, gak mati masa sih? Masa sih ada orang hidup gak mati? Itu kan zaman dulu. Zaman Henokh diangkat hidup-hidup. Zaman Elia diangkat hidup-hidup. Bahkan Musa pun mati, tidak didapati jenazahnya. Walaupun orang membuat kuburannya di Yerusalem karena di Gunung Nebo. Tapi sebenarnya tidak pernah ditemukan, dicatat di dalam sejarah tubuh Musa itu ditemukan sebagai mayat. Tidak akan mati. Mati di sini saudaraku adalah kematian kedua. Kematian kedua adalah kematian kekal selama-lamanya di dalam nyala api neraka. Itulah bagaimana kita harus meresponi karya Jumat Agung, karya pengampunan yang Tuhan berikan saat ini. Kalau kita hadapkan kehidupan kita hari-hari ini, orang jujur hidupnya kayaknya nggak mujur ya. Justru yang kaya raya yang nggak beres hidupnya seakan-akan mujur. Kita baru liatin foto emang siapa namanya? Helena. Sampai apa? Iya itu aja. Suaminya Sandra Dewi Sandra. Aku ada paling itu. Kalau kita lihat hidupnya bergelimang harta, kayaknya mau mujur. Orang jujur pasti mujur itu salah. Kalau lihat kehidupan mereka, berapa ratus triliun. Waduh, kayaknya tuh itu duit semua apa ya? Buat apa segitu banyaknya? Kok saya nggak dibagi ya? Kalau saya dibagi selamat ada gitu ya? Enggak saudara. Kelihatannya hidupnya mujur, padahal
di dalam Tuhan. Inikah hidup yang dihidupkan oleh Tuhan lewat karya kayu salib? Dia tahu nggak? Dia tahu kalau itu salah. Tahu nggak? Tahu. Tapi manis. Manis, nemu duit paling banyak, manis. Mumpung ada kesempatan, jangan itu hukum dunia. Padahal kalau kita lihat, mereka seolah-olah seperti orang-orang yang bergereja dengan baik, berkeluarga dengan baik, di masyarakat terkenal baik. Padahal hidupnya nol, kamuflase. Seperti Tuhan menemukan pohon ara yang sangat rimbun daunnya. Wah, pasti ada buahnya. Begitu dia lihat, pakai kok nol, nggak ada buahnya. Kelihatannya bagus, kelihatannya indah. Jadi Tuhan inginkan dalam kematiannya kita mati di dalam dosa, dan nanti kebangkitannya kita dibangkitkan dalam hidup yang kekal. Yang kedua, Roma 6 ayat 5 sampai 10. Kita akan baca ayat ini. Roma 6 ayat 5 sampai 10. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Enak. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut mati. Ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Bahkan kuasa maut, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan hidupnya adalah kehidupan bagi Allah. Kematiannya menguburkan dosa kita. Kematiannya mengalahkan maut. Kalau Yesus berkuasa, kenapa Dia harus dimakamkan? Harus dikuburkan, dan Dia mati lalu naik ke surga. Gampang. Tapi ternyata Dia harus masuk ke dunia orang mati, ke dalam liang kubur. Untuk apa? Untuk Dia berperang dengan kuasa maut, supaya saya dan saudara tidak menghadapi itu. Maut di sini bukan kematian yang pertama, tetapi kematian yang kedua. Kematian kekal selama-lamanya di dalam dapur api neraka. Di sana ada kertak gigi dan tangisan cerita yang tak henti. Oleh sebab itu, Dia mau mati untuk kita. Dia mau dikuburkan. Karena apa? Dia sendiri ketika Dia bangkit, Dia sendiri yang membawa darahnya di hadapan Bapa. Saudaraku, hal ini sulit dimengerti oleh alam pikiran kita. Karena otak manusia terbatas. Tetapi iman manusia tidak terbatas. Iman manusia tidak terbatas. Sebab itu firman Tuhan dibentangkan, firman Tuhan diberitakan bahwa melalui kematian, kubur Kristus, kehidupan kekal menjadi bagian saya dan saudara. Kita akan mengalami hidup indah bersama Tuhan di surga yang mulia. Amin. Hidup kita mungkin saat-saat ini susah, bingung. Aduh, mau kerja apa? Mau usaha apa? Oh, Tuhan Yesus bingung sekali. Ada satu hal,
duduk di kaki Tuhan, tanya sama Tuhan. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Orang yang bertanya dengan Yesus pasti menang di ujung jalannya. Orang yang selalu bertanya dengan Yesus pasti gol di ujungnya. Karena Tuhan menciptakan saya dan saudara sempurna. Rancangannya rancangan penuh damai sejahtera. Rancangannya rancangan penuh dengan masa depan yang gilang gemilang. Artinya orang terpukau melihat kita dan mereka bilang, wow, ada Tuhan bersama dengan dia. Boleh melewati dalamnya lembah, panasnya padang gurun. Itu ujian kehidupan kita, sekolah kehidupan kita. Bila engkau lulus, engkau diwisuda secara cum laude dan nama Tuhan ditinggikan. Jangan takut saudara ketika kesulitan melanda hidup kita, sakit penyakit melanda hidup kita. Datang sama dia. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dia akan berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan kamu. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Kalau kita datang kepada dia, dia yang pikul salib kita, dia yang pikul kesusahan kita, dia yang pikul derita kita. Seringkali kita sok jagoan itu masalahnya. Kita pikir kita kuat, kita pikir kita hebat. Wow, tidak perlu. Ikut Tuhan tidak ikut Tuhan sama saja. Ke gereja tidak ke gereja sama saja. Berdoa tidak berdoa sama saja. Berpuasa tidak berpuasa sama saja. Membaca firman Tuhan dan tidak membaca firman Tuhan sama. Tidak, saudara. No. Tidak. Tuhan tahu mana orang yang selalu bertanya kepada Dia. Mana orang yang sujud di altarnya Tuhan. Hari ini sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu bukan sesuatu yang kita harus bayar. Anugerah Tuhan itu gratis. Kerja keras kita harus kerjakan. Tetapi berkat yang mengiringi itu dari Tuhan. 10.000 bisa jadi 100.000. 100.000 bisa jadi 1 juta. 1 juta bisa jadi 100 juta. Kenapa? Berkat Tuhan mengikuti aku. Katakan sama Tuhan hari-hari, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bisa enggak nih? Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bisa enggak? Kalau mau berkat Tuhan mengikuti kita, kalau mau kemudahan demi kemudahan, kemenangan demi kemenangan mengikuti kita, ada harga yang harus kita bayar. Kita mati di dalam Dia. Mati untuk tidak melakukan dosa. Melalui kematian, melalui kuburnya yang kosong, masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Kehidupan kekal bagi saya dan saudara. Akhirnya kita akan berkata, sampai berjumpa di surga yang mulia. Nanti saya kenal sama saudara, saya kenal sama
mahal katanya gitu. Lantainya dari emas, dindingnya dari batu permata. Teman yang bilang, ada teman, itu masalah hidup. Yang penting sampai di surga. Wow. Saya juga gak mau jadi calo, saudara. Saya ngajak jemaat, ayo masuk surga, ayo masuk surga. Saya sendiri ketinggalan. Tante Elis mana? Lah, Tante Elis jadi calo doang. Ada nggak calo yang ikut ke tujuan? Nggak ada. Ayo patrol, patrol, patrol. Ada nggak calonnya ikut ke patrol? Kagak, dia tetap ada di outlet. Yang naik mobil ya ke patrol. Inilah yang harus kita jaga agar kita sama-sama sampai di dunia yang kekal. Roma 12, Roma 6 ayat 12, 13, 14. Sebab itu hendaklah dosa apa? Jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan lagi kamu menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati karena dosa, tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Lihat tubuh kita masing-masing, introspeksi tubuh kita masing-masing. Mana yang belum bertobat? Mana yang masih bikin dosa? Mungkin tangan kita, mungkin mulut kita, mungkin kaki kita, mungkin pikiran kita, mungkin perasaan kita. Pilih, lihat. Tuhan mau hari ini diserahkan kepada Dia. Untuk apa? Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bukan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita. Bukan menjadi alat yang tidak berguna. Karena apa? Kita itu satu tubuh di dalam Kristus. Kaki tidak usah diajarin untuk berjalan. Dia akan berjalan. Tangan tidak usah diajarin untuk memegang, untuk mengambil, untuk bekerja. Dia akan bekerja. Mulut tidak usah diajarin untuk berbicara. Dia akan berbicara. Mata tidak usah diajarin untuk melihat, tapi dia akan melihat. Demikian hidung, lidah kita, semua bekerja masing-masing. Ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada telunjuk, ada jempol. Dengan tangan ini kita bisa bilang, hebat kau, jempol. Tapi dengan tangan ini pula kita bisa bilang, segitu doang. Segitu doang. Kalau lihat anak-anakku itu kalau bangun lawannya kalah tuh, main tepuan kartu, segitu doang. Tapi Moses nih hebat. Dengan tangan ini kita melakukan kebaikan dan kita melakukan dosa. Hari ini tema Paskah PGI adalah apa? Hidup sebagai alat kebenaran. Kalau udah mau nggak benar, mundur. Kalau nggak mau benar lagi, mundur selangkah. Jangan sampai kematian Yesus di sorga, kematian Dia itu di Golgota, kebangkitannya dan kenaikannya, dan Dia ada di sorga memandang kita dengan derai air mata. Dia katakan, anakku, anakku, kenapa engkau menyalibkan aku berulang-ulang? Kau sudah tahu itu dosa, nak. Kenapa masih kau lakukan, nak? Kau tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa yang kau masih lakukan? Hanya demi uang, hanya
adalah tubuhmu, alat kebenaran. Senjata-senjata kebenaran yang siap berperang. Karena apa? Di ayat 14. Sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Amin. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Siapa yang hafal hukum Taurat? Ya. Berdiri. Siapa yang bisa hukum Taurat? 1 sampai 10 doang. Ada hadiah. Ya, yang SMP di balik kita. Anak SMP, anak SMA. Bisa, ada hadiah nih. 10 hukum Taurat. Bisa? Ada yang mau berdiri? Zoom nih hadiahnya. Ayo kita tanya. 10 hukum Taurat. Bapak pendeta jangan, dia mau bisa. Enak aja dia dapat hadiah, dia dapat kasih hadiah. Siapa yang bisa? Berdiri 1 orang saja. 10 hukum Taurat, apalagi yang bermenang Israel. 10 hukum Taurat itu ditulis berapa bahasa? Doa Bapak kami ditulis beberapa bahasa. Ada yang bisa? Besok ya guru-guru sekolah minggu, pemimpin-pemimpin remaja ajar anak-anak juga. Masa 10 hukum Taurat aja kagak bisa. Ayo nyontek. Di belakang titik nyontek. Dosa tidak boleh lagi berkuasa atas hidup kita, karena kita sudah dibebaskan melalui kematian Tuhan. Seluruh tubuh kita memiliki arti dan ada perubahan hidup. Amin. Ada perubahan hidup. Saudara-saudaraku, bapak-bapak yang sudah lanjut usia, seharusnya engkau sudah jadi majelis jemaat. Amin. Seharusnya engkau sudah duduk jadi sintua yang mengajar. Tapi kalau engkau masih harus diajar, kapan kamu mau jadi sintua? Kapan mau jadi majelis? Karena persyaratan majelis itu berat. Yang sesuai firman Tuhan ya, bukan yang sesuai gereja. Kalau gereja sono beda, gereja sini beda. Tapi kalau sesuai firman Tuhan itu berat. Sama karakternya, sama perintahnya seperti seorang pendeta, hamba Tuhan, gembala. Harusnya kalian lah yang sudah mengajar untuk pria sendiri, untuk wanita sendiri, untuk sekolah minggu sendiri, untuk pemuda remaja sendiri. Udah ada sintuannya, udah ada majelisnya. Tapi jangan kebanyakan gereja, di gereja jadi majelis, di luar jadi manusia jelmaan iblis. Banyaknya begitu. Harus tatanan itu sesuai firman Tuhan. Karena tubuhmu adalah rumah Tuhan, dan kita akan pergunakan sebagai alat-alat kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita perenung kembali tentang kematian Tuhan. Saya ganti musik, singer. Siapapun yang bisa singerin saya, tidak apa-apa. Ayo. Kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara, refleksikan firman ini dalam hidup kita, karena kita tidak lagi mau mati di dalam dosa, tetapi kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Naikkan pujian ini bukan karena saudara berhafal, tetapi karena saudara benar-benar mengasihi Tuhan. Kasihmu, kau menerima
Ingat kasih Tuhan, ingat pengorbanannya. Haleluya Yesus. Akan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang harus kami dengar dan kami rasakan Tuhan, sebab Engkau telah berkorban bagi kami, merebut dari kegelapan ya Tuhan kepada terangnya yang ajaib Tuhan. Engkau berikan tubuhmu Tuhan dan tercabik-cabik Tuhan Yesus untuk Engkau memiliki kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Terkadang kami jatuh Tuhan Yesus. Tuhan bahkan memihak kepada daging dan tubuh dan keinginan hati dan keinginan si jahat. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus, supaya tubuh dan darahmu ini tidak menjadi satu kesia-siaan, bahkan menjadi kutuk Tuhan. Kami mau Tuhan tubuh dan darah ini menjadi pengampunan Tuhan dan pemulihan. Yesus, miliki kami seutuhnya Bapa. Miliki kami Tuhan, kami manusia yang lemah ya Tuhan. Kami butuh Roh-Mu Tuhan untuk menolong kami, memampukan kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, haleluya, haleluya. Sesempurna mungkin kami boleh menyelesaikan dunia ini dengan tubuh yang baik Tuhan, keadaan yang baik, hati yang baik Tuhan. Seperti Engkau, seperti Yesus, seperti Yesus. Ini yang menjadi gambaran kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari tinggikan tubuhnya, angkat roti di sebelah tangan kanan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan Yesus. Glory Yesus. Mari kita terima firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan, sekarang kita nikmatkan salat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan kami, meteraikan kami. Glory Yesus, glory Tuhan, glory. Pegang teguh hidup kami itu. Kita angkat cawan sebelah tangan kami. Tinggikan Yesus, tinggikan, tinggikan. Abaikan duniamu, abaikan dagingmu, tinggikan Tuhan. Biar kita boleh berjalan menempel dengan Bapa. Darah ini menjadi meterai, darah ini menjadi gambaran penyatuan darah kita dengan Yesus yang adalah anaknya, untuk mampu mengabaikan dunia ini, mengabaikan daging yang fana dengan segala keinginannya. Dia yang sudah mencurahkan kita, memeteraikan, merebut, mengambil kita dari maut, supaya maut tidak lagi berkuasa atas kita. Mari kita nikmati darah Yesus. Kita terima firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Katakan ku menyembahmu.
mengendalikannya Tuhan. Lewat perjamuan hari ini Tuhan, meteraikan lagi kami Bapa, kami milik-Mu Tuhan. Dan Engkau yang kami perlukan ya Bapa di dalam perjalanan dunia ini Tuhan. Jangan kami Engkau biarkan Tuhan jatuh. Terima kasih Yesus, kami beroleh damai sejahtera Tuhan hari ini Tuhan. Sebab tubuh dan darah-Mu telah termeterai dalam hidup kami. Temani kami Roh Kudus untuk waktu-waktu ke depan ya Bapa. Sehingga kami boleh berbuat lebih banyak lagi. Kami berbuat lebih banyak lagi Tuhan. Dan kami tidak melupakan menguduskan Engkau di dalam kemah ini. Biar kami boleh memuji-muji, memuliakan Engkau. Dan mengingat segala kasih dan perbuatan Tuhan. Dan rancangan yang baik, yang sempurna, nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami percaya segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Kami diberikan hikmat, kepintaran yang luar biasa dalam nama Yesus. Kami tidak lagi kekurangan. Segala kelimpahan turun dari surga bertingkap-tingkap lagi turun memberkati kami, dan kehidupan kami membatalkan kutuk dalam nama Yesus. Kami diberkati dalam nama Yesus. Jalan-jalan kami penuh dengan terang yang daripada Tuhan, rancangan yang terbaik dari Tuhan bagi hidup kami, anak-anak kami sampai keturunan kami berikutnya. Dalam nama Yesus semua ada terpelihara di hadapan-Mu Tuhan, dan tidak ada yang diizinkan diambil oleh si iblis. Kami meteraikan semua dalam nama Yesus Kristus. Kediaman rumah kami, tempat tinggal kami dijaga, dilindungi Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini, hari ini kami dipuaskan oleh kebenaran-Mu, dan kami mengucap syukur atasnya. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sudah mengambil bagian dari karya yang terbesar yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kita akan memberikan kesempatan kedua, kita akan ujian. Oh Tuhan yang mulia.
Tetapi ada latihan musik, nanti kondisi dan waktunya akan di WA di grup pelayan. Terus hari Minggu kita kembali lagi ibadah di tempat ini untuk merayakan ya kebangkitan Tuhan Yesus. Kembali jam 7 pagi kita akan ibadah dan sekolah minggu seperti biasanya. Ada perlombaan Paskah ya. Jadi kita akan merayakan, memperingati dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terus yang ulang tahun dari minggu ini tidak ada. Doakan untuk bangsa Indonesia, kota Indramayu ya, kota-kota yang mengalami bencana alam ya. Tuban itu lumayan loh Bapak Ibu yang meninggal, sampai kerusakannya luar biasa. Kita doakan mereka supaya mereka tetap kuat ya, terutama untuk umat-umat Tuhan. Jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Terus laporan tangan gereja ini sama lah yang minggu lalu ya, tidak ada perubahan ya. Lanjut saja. Kalau yang mau menabung tidak hadir orang, kalau yang itu nanti minggu lah itu ya. Nantinya kita akan masuk dalam pengumuman tentang liburan kesyariatan. Saya serahkan kepada Ibu Ali. Halo Bapak Ibu Jemaat, Tuhan hari ini kita akan berangkat ke Sariater. Semuanya sudah dipersiapkan, semoga tidak ada halangan, semoga Tuhan Yesus menyertai segala rencana kita pergi ke Sariater. Semuanya sudah dipersiapkan, termasuk tadi sudah dipersiapkan di belakang nasi uduk beserta ayam goreng, semuanya dapat ya Bapak Ibu Jemaat yang hadir. Nasi uduk, ayam goreng, roti kasana sama air mineral ya Bapak Ibu, jangan bosan. Diharapkan setelah ibadah tetap tunggu di sini aja supaya bisa dibagi di dalam gereja, supaya nggak macam-macam nanti malah ada yang lupa bawa gitu ya. Jadi itu aja sih yang mau disampaikan. Pak Herianto, bisnya sudah ready. Itu untuk mobil, kalau bisa di depan nanti sterilin supaya nggak macet. Jadi pokoknya siap 5 menit mobilnya datang. Tapi kalau putus-putus kayak gini kan nanti mobilnya susah parkirnya. Tapi Udah 5 menit siap dia datang. Jadi itu ya Bapak Ibu. Yang tadi sepertinya masih ada waktu ya. Kalau bisa sarapan dulu supaya nanti bapak-bapak yang mau nyetir nggak sambil disuapin. Boleh sih kalau ada istrinya yang mau suapin dari sini. Bagaimana ibu-ibu mau siap suapin bapak-bapaknya yang mau nyetir? Oke, baik. Itu saja. Terima kasih. Nanti dibagikan oleh panitia makanan yang datang dan tidak datang diantar ke rumah juga. Nanti saya tidak mau penuh ambilkan yang tidak datang hari ini karena mereka itu sama anggota tubuh Kristus yang harus merasakan nikmatnya Paskah hari ini. Ya, kita bangkit dari ini, kita berdoa baru nanti dibagikan. Hari ini sungguh kami mengucap syukur bagi hari yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau hari ini Engkau sudah memberkati kami para pelayan-Mu, dari jemaat-Mu yang hadir. Kuatkan kami sinaga yang sakit juga Tuhan, jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk kesehatan Opung Maria juga Tuhan, sehatkan dia kembali, kuatkan di dalam nama Yesus. Bahkan kami semua hari ini boleh menerima kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami doakan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami doakan dengan keadaan sekitar kami yang saat ini mungkin terasa sulit, tetapi biarlah Tuhan semuanya itu boleh Tuhan
Tuhan tolong dan Tuhan memberkati kembali. Tuhan juga menolong untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan juga menolong sampai kepada tingkat RT di mana kami tinggal. Tuhan, Engkau yang menolong mereka untuk memimpin lingkungan warga dengan baik. Tuhan juga memberkati untuk gerejamu di tempat ini, untuk kota Halubelis, untuk gereja-gerejamu, untuk hamba-hambamu. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa untuk perjalanan kami ke syariatan Tuhan. Tuhan beserta dengan kami. Jaga lindungi kami dalam naungan kasih Tuhan. Biarlah tidak ada kecelakaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada bahaya malapetaka, supaya kami semua ditebus oleh kuasa darah Yesus, dan kami boleh semua merasakan kebaikan Tuhan, berkumpul bersama saudara seiman kami, merasakan hal yang sama, merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati kendaraan-kendaraan yang kami naiki, memberkati supir yang mengendarai, memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berangkat dan kami pulang dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita terima doa berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati.